Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soli dan soliha, kelas 1 SDIT Tunas Insan Cendekia yang Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi ya dengan Ustazah Tia dalam video pembelajaran tematik tema 8, subtema 4, bencana alam, mata pelajaran SBDP dan juga bahasa Indonesia. Karena ini bulan Ramadan, jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak semangat ya Ananda yang sholih dan sholihah. Justru kita harus makin semangat dalam menuntut ilmu meskipun pembelajarannya secara daring. Dan jangan lupa untuk menjalankan targetan ibadah bulan Ramadannya ya Ananda yang sholih dan sholihah. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Ananda semuanya jangan lupa mandi terlebih dahulu dan sudah melaksanakan sholat duha ya. Dan jangan lupa siapkan lembar kerja yang sudah dibagikan hari Senin kemarin. Baik Ananda yang sholih dan sholihah, Ustazah harap setelah Ananda menyimak video pada hari ini, Ananda dapat membuat kalimat penyampaian terima kasih terkait peristiwa bencana alam dengan benar. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui tata cara pembuatan miniatur patung dari tanah liat dengan benar. Ananda yang sholih dan sholihah, jika kita menyimak beberapa berita akhir-akhir ini di negara kita, yaitu Indonesia, banyak terjadi peristiwa bencana alam. Nah, dari Ananda yang sholih dan sholihah semuanya, adakah yang tahu apa sih bencana alam itu? Baik, jika belum ada yang mengerti, akan Ustazah beritahu ya. Coba Ananda simak dan Ananda dengarkan. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bisa berupa gunung meletus, tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan masih banyak yang lainnya. Nah, semua kejadian itu biasa disebut dengan sebutan bencana alam. Ananda yang sholih dan sholihah, terjadinya bencana alam itu disebabkan karena ulah manusia. Misal terjadinya banjir, itu bisa dikarenakan kita atau orang lain yang selalu membuang sampah sembarangan di alam, sehingga ketika terjadi hujan deras, maka selokan-selokan akan tersumbat dan hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua, Ustazah beri contoh misal yaitu terjadinya tanah longsor. Tanah longsor itu akan terjadi akibat hutan yang gundul karena penebangan pohon secara liar atau secara sembarangan. Mari Ananda yang sholih dan sholihah, kita menjaga bumi dan alam kita dengan sebaik mungkin, seperti membuang sampah pada tempatnya agar di daerah kita atau di negara kita terhindar dari bencana alam yang disebut dengan banjir. Baik Ananda yang sholih dan sholihah semuanya, mari kita bersama-sama menyimak berita banjir berikut ini.
Bencana alam kembali melanda tanah air. Minggu 4 April 2021 dini hari, terjadi banjir bandang, tanah longsor, hingga pohon tumbang disertai angin kencang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Akibat bencana alam ini, setidaknya 138 jiwa meninggal dunia, sementara puluhan lainnya belum juga ditemukan. Siklon tropis Roja yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi telah memporak-porandakan Flores Timur. Suasana mencekam dialami para duta LIDA 2021 asal NTT yang tinggal tak jauh dari lokasi bencana. TNI Angkatan Udara kembali mengerahkan sejumlah alutsista untuk membantu korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Pada Sabtu pagi 16 Januari, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan pihaknya menurunkan pesawat angkut C-130 Hercules, pesawat A-1327 dan A-1330 dari Skuadron 31 dan 33 Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat tersebut membawa logistik berupa bahan makanan serta perahu karet. Tak hanya itu, TNI AU juga mengirimkan 243 tenaga kesehatan. Ananda yang soli dan solihah, ketika terjadi suatu bencana di suatu daerah, maka banyak masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Seperti yang dilakukan oleh para TNI tadi, yaitu memberikan bantuan makanan, pakaian, dan juga tenaga medis. Lalu, sebagai penerima bantuan, apa yang sebaiknya mereka lakukan ya? Masya Allah, benar sekali Ananda yang solih dan solihah. Sebaiknya mereka mengucapkan terima kasih. Nah, contoh ucapan terima kasih yang bisa mereka sampaikan adalah sebagai berikut. Terima kasih Bapak TNI semuanya sudah memberikan bantuan tenaga medis untuk kita di sini. Nah, Ananda yang soli dan solihah, contoh kalimat terima kasih tersebut dibuat menggunakan asal kata dari tenaga medis. Nah, Ananda yang soli dan solihah, ketika banjir sudah surut atau sudah hilang, maka akan tersisa banyak tumpukan-tumpukan tanah liat yang terbawa oleh air kemarin. Nah, tanah liat ini harus kita bersihkan atau bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah karya seni 3 dimensi. Seperti yang Ananda buat kemarin, yaitu ada pensil dari tanah liat. Selain itu, kita juga bisa membuat miniatur patung yang terbuat dari tanah liat. Nah, tata cara pembuatannya, mari kita simak penjelasan berikut ini ya, Ananda yang soli dan solihah. Tata cara membuat kreasi dari tanah liat. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas dan siapkan plastik atau papan kayu di atas koran. Yang kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Yang keempat, tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Yang kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Dan yang terakhir, jemur tanah liat hingga kering. Nah, ini salah satu contohnya ya, Ananda yang soli dan solihah. Baik, Ananda yang soli dan solihah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ustazah, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Dan jangan lupa untuk lebih memperbanyak targetan ibadahnya menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Nah, Ananda yang soli dan solihah, marilah kita menjaga alam kita atau bumi kita agar tidak terjadi bencana di mana-mana. Contoh kecilnya seperti selalu membuang sampah di tempatnya.
Baiklah, Ustazah memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Ananda yang sholih dan sholihah dalam video pembelajaran berikutnya.